seberapa pentingnya sih kita harus tahu material yang kita buat gitu? Apa itu kayak termasuk poin utama nih, buat belajar Furni? 2, 3. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Ide Talks X Prodes. Nah, kembali lagi bersama aku Audrey, dan kali ini co-host aku menghilang dan kembali menjadi job sebelumnya, menjadi narasumber pada episode kali ini. Ada Nityo, hai Nit. Hai, Dre, tapi gue tetap dibayarin ya? Tenang, tetap. Oke, aman. Masih Cek nyimpen nomor rekening kan? Masih. Oke. Udah jadi Aman jadwal kalau gitu. mingguan. Nah, Aman lah kalau gitu. nih by the way nih, di episode kali ini kita masih akan membahas tentang peminatan yang ada di desain produk. Dan langsung nih kita bertanya kepada narasumbernya. Kebetulan nih si Nityo ini kemarin ikut peminatan kelas furnitur. Nah, makanya daripada itu kita bakal kulik nih seputar peminatan furnitur tuh di desain produk itu seperti apa sih. Makanya langsung aja ya Nit nih, kita ngobrol-ngobrol santai nih, ngebahas tentang Furni. Nih sebenarnya Furni itu termasuk yang rame juga nggak sih? Banyak yang minat gitu ke Furni. Menurutku berebutan gitu kemarin. Berebutan sih kemarin Furni itu, cuma kan ada sisa satu ya, ada sisa beberapa gitu buat aku masuk gitu kan. Terus Furni itu kemarin tuh baru belajar ini sih ngulik-ngulik material alami gitu kan. Ada rotan sama ada kayu. Kemarin sih belum terlalu hektik banget sih, baru kayak bikin prototype, belum harus ke tukang-tukang gitu. Jadi kalau di Furni itu sendiri nih, awal-awal berarti lo masih belajar soal desain 2 dimensinya gitu ya. Baru nanti lama-lama berkembang sampai akhirnya bikin bentuk jadi gak? Ya, jadi awalnya tuh ideasi nge-sketsa gitu kan. Kemarin tuh bikin rotan kan, jadi kayak ideasi terus nyari referensi tentang rotan. Habis itu kita bikin prototype pakai rotan yang 6 mili sama 8 mili, pokoknya sekitaran segitu. Terus nanti dibikin prototype. Sebelumnya sih pakai ini sih material sedotan sih, bikin nirmana kursi lah gitu kan. Terus untuk eksplorasi ide, setelah itu bikin pakai rotan yang kecil, baru deh jadi gitu loh. Tapi nggak sampai bikin yang gedenya kursi beneran gitu. Berarti pakai ini nggak Nit? Pakai software? Butuh software gak sih di peminatan Furni? Optional sih kemarin tuh, soalnya kan cuma dibikin prototype doang. Tapi kalau misalkan ada yang bisa software, coba aja gitu bikin 3D modelnya gitu loh untuk presentasi sih, guna presentasi. Iya. Buat presentasi. Presentasi boleh pakai prototype, boleh pakai rendering gitu. Jadi belum disuruh sih. Nah, Nit, kalau misalkan Furni ya kan mungkin orang mikirnya kalau desain, ya udah desain gitu. Nah, tapi sebenarnya aspek-aspek penting apa sih di Furni yang mungkin orang nggak banyak tahu, tapi lo dapetin nih di kelas lo ini? Kalau misalkan di Furni itu kan ada teknik-teknik pembuatannya kan, kayak misalkan ada, kalau di rotan ada bending, kalau di kayu ada join ala-ala gitulah yang susah, yang di YouTube pasti lu pernah ngeliat lah. Iya. Sambungan. Iya, join yang misalkan nggak pakai mur dan baut gitu, gimana sih kayunya diolah menjadi join yang nyatu gitu loh, banget gitu. Paham. Yang gue dapetin tuh kemarin tuh ngulik-ngulik material. Ini bisa nggak nih dipakai teknik ini, itu bisa nggak pakai teknik ini, dan baru kayak ngulik material, teknik-tekniknya, dan pembuatan prototype sama eksplorasi ide gitu. Nah, terus nih selama lo kelas di Furni juga nih, yang lo temuin tuh yang kesusahan yang lo temuin itu apa? Yang menurut lo kayak, wah ini susah nih, gue nggak expect kalau di Furni ternyata bakal ada yang sesusah ini gitu.
Karena pasti setiap peminatan kan ada kesusahannya tersendiri. Nah, kalau di Furni nih apa gitu? Kalau di Furni kesusahannya, gue pribadi sih belum nemu ya kesusahannya apa. Oke. Enggak bukan sombong gitu. Dikira mau sombong. Enggak. Kalau misalkan mencari referensi ide-ide gitu kan banyak kan yang Iya, bikin banyak. Furni. Lu di kamar pasti ada beberapa Furni kan, di ruangan sebelah juga pasti banyak. Jadi kayak untuk ide lu bisa cari dulu di rumah, atau kalau misalkan udah benar-benar mentok bisa cari di internet gitu kan. Terus setelah itu mungkin kalau di matkul kemarin tuh prototypingnya sih yang lumayan gitu kan, lumayan gitu. Gemes ya. Karena kan ya yang gue bilang di episode sebelumnya kan gue emang orangnya nggak telaten ya, sementara prototype kan bentukannya kan segede gini, segede gitu, jadi kayak mesti rapih lah pokoknya. Lah itu kalau sketsa sih nggak ada masalah. Sketsa, udah master kan kalau sketsa mah? Nggak gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih menurut gue. Udah gitu ya. Nah, kalau misalkan dari lo sendiri nih, alasan lo milih Furni nih apa nih? Apa karena emang lo pengen gitu? Suatu saat gue pengen punya sendiri gitu. Gak boleh nyebut merek ya? Sorry, keceplosan. Apa tadi sensor? Gitu. Sebenarnya alasan gue pengen masuk Furni itu gue kurang paham sih sama diri gue sendiri. Kan kalau misalkan di Despro kan orang awam mungkin mikirnya selain Despro bikin packaging, furnitur kali ya kan. Itu kayak produk. Furnitur menarik sih menurut gue, kayak hasil karya lu itu gede gitu loh, gede, bisa lemari, bisa bahkan tangga itu termasuk furnitur nggak sih? Appliance. Home appliances ya. Ya. Gak boleh. Tangga rak buat nyimpen buku juga bisa jadi Furni kok. Tenang aja. Kan tuh banyak kan ide-idenya. Iya, kan banyak. Luas gitu loh ininya. Apa ngulik-ngulik idenya tuh. Hasilnya juga bakal menarik gitu loh. Menurut gue menarik sih kalau misalnya bikin furnitur. Nah, kalau sendiri dari peminatan Furni kemarin itu, yang kira-kira nih, lo udah ada gambaran belum, kayak maksudnya kedepannya kayak gue udah dapet nih ilmu dari Furni, gue pengen ngewujudin bentuk aslinya deh, karena kemarin baru bentuk prototype kan, belum bentuk jadi aslinya gitu. Ada nggak kayak keinginan untuk kayak gitu? Sebenarnya keinginan gue tuh ada ya untuk bikin furnitur sendiri di luar matkul yang disuruh. Yang rotan itu tuh, jadi gue tertarik sih sama bentuk-bentuk kursi rotan, soalnya kan gak tau sih, menurut gue tuh Indonesia banget gitu kan. Terus kayak banyak lah pengrajin rotan di sana yang belum tereksplor mungkin ya, apa gue nggak tahu ya. Pokoknya tuh tapi ya yang menghalangi gue untuk mengrealisasikan ide itu ya, pertama karena gue mager ke tukangnya. Kedua gue agak sayang gitu ngeluarin uang gitu buat kayak gitu kan. Kayak sih sebenarnya nggak niat gue sih, sebenarnya kurang matang sih, tapi ada sih sedikit kemauan untuk merealisasikan bentuk prototipe gue ke bentuk asli gitu loh. Oke. Nah, terus nih, tadi kan sebelumnya di awal juga sempat disinggung kalau misalkan awal-awal tuh lo belajar mengenai material di Furni kan. Nah, itu seberapa pentingnya sih kita harus tahu material yang kita buat gitu? Apa itu kayak termasuk poin utama nih buat belajar Furni? Kayak kita harus tahu dulu nih materialnya dan segala macam, baru belajar ke bentuknya. Ya dari yang gue tangkap kemarin sih emang penting banget untuk kita tahu jenis-jenis material, kestifan material itu gimana, kepadatannya itu gimana kan. Untuk kan furnitur kan dipakai untuk menopang kalau nggak barang manusia kan. Jadi juga pemilihan materialnya itu juga harus memikirkan selain fungsional tuh konseptualnya apa, estetikanya kan. Jadi kayak misalkan kalau buat counter table harus pakai granit mungkin ya, biar lebih
menawan gitu. Tergantung ini sih, tergantung tema dari ruangan itu apa. Dan ya, kembali tadi lagi yang kalau mau menggunakan teknik ini itu harus pakai material apa yang cocok ya. Iya, kalau misalkan kayu tuh bisa nggak sih di bending gitu sejauh apa di bendingnya gitu, harus pakai teknik apa, entah itu dibakar atau dicelupin air panas dulu kan, banyak gitu loh teknik-tekniknya. Dan jadi setiap material tuh ada tekniknya tersendiri gitu ya, jadi nggak bisa disamaratakan lah istilahnya kayak gitu. Iya mungkin. Ternyata Furni tuh ya gitu. Gue awalnya mikir kalau Furni kayak mungkin ya lo ngedesain barang, terus material mungkin jatuhnya yang umum dulu gitu kan, terus ternyata belajarnya sampai dikulik sedalam itu gitu, kayak gitu baru dapet gambarannya ternyata Furni kayak gitu. Dan yang bikin tapi lo ada apa? Yang bikin menarik dari Furni tuh menurut gue ya join dari kayu-kayu itu sih, kayak misalkan kan itu bikin mikir banget gak sih gimana caranya lo ngejoin kayu dengan potongan kayak gitu. Dan apalagi kalau misalkan lo bisa tanpa menggunakan mesin gitu, handcrafting gitu kan, gimana itu, aduh harus udah bener-bener jam terbangnya harus banyak banget lah kalau mau bikin yang serapi dan sekuat itu. Pinter-pinter geometri sih menurut gue. Kayak iya. Tuh catatan juga geometri, harus banyak belajar geometri ya, karena banyak main sambungan gak sih? Sambungan juga. Jadi mesti tahu lah, mesti hafal di luar kepala. Menurut gue itu nilai plusnya sih kalau misalkan pakai mechanical join kayak screw, mur, baut gitu kan, kayak bisa sih, cuma kan mengurangi nilai keistimewaan dari produk itu gitu. Produk ya, benar-benar. Nah, kalau kayak gitu, last question nih buat lo. Berarti lo ada rencana untuk melanjutkan Furni ini ke peminatan yang kedua apa enggak? Apa mau mengeksplor yang lain dulu? Apa udah jatuh cinta sama Furni? Tergantung. Sebenarnya gue udah jatuh cinta sama Furni, udah bagus, udah nyaman banget lah gue di school itu. Cuma ya ada faktor X yang bikin gue mikir 2 kali di Furni. Dan itu tapi kita bicarakan ada bedanya pribadi aja lah gitu. Beda banget gak sih tapi Furni 1, Furni 2? Oh, gue belum tahu sih, kan gue nggak masuk Furni 2 ya. Dikirain kan dapat kisi-kisi gitu Kak, maksudnya. Gue nggak tahu apa-apa sih, gue tanya sih ke Katin yang masuk ke Furni 2. Mungkin ntar gue bakal tanya gitu. Oke, mungkin buat podcast selanjutnya kali ya kita bakal ngebahas lebih dalam lagi mungkin. Furniture ini ya part 2 gitu kan. Part 2 ya. 2. Aduh ya Allah. Nit udah berapa episode gue sama lo. Bosen lo moga. Oke deh. Ini udah di penghujung waktu nih. Kita nggak tahu nih ya episode selanjutnya apakah Nityo yang akan menjadi bintang tamu kembali, apakah dia berganti peran menjadi co-host saya kembali. Makanya nih teman-teman saksikan terus nih podcast kita yang pastinya gak bakal kalah seru nih untuk topik-topik selanjutnya. Pokoknya jangan lupa ditonton, dan terima kasih juga yang udah nonton setiap episode kita. Dan kalau kayak gitu aku Audrey sekarang pamit undur diri, dan juga partnerku gue Nityo juga pamit undur diri. Sampai bertemu di episode Ide Talks X Rode selanjutnya. Oke, see you guys. Yeah.